Pemirsa, dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan dari beberapa sentimen global yang ditunggu oleh para investor sampai sejauh ini. Rilis kinerja kuartal keempat atau full year di 2023 ini juga sangat dinanti-nantikan. Bahkan beberapa emiten ini sudah merilis, terutama dari properti, sudah mencatatkan atau merilis perolehan marketing sales mereka di sepanjang 2023. Termasuk berikut ini, PT Ciputra Development Tbk atau CTRA membukukan rekor kinerja prapenjualan atau marketing sales tertinggi di sepanjang masa. Perseroan berhasil mencatatkan perolehan marketing sales hingga 10,2 triliun rupiah di sepanjang tahun 2023. Dikutip dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Investor Relations PT Ciputra Development Tbk Aditya Ciputra Sastrawinata menyampaikan, pencapaian marketing sales di 2023 tumbuh 24% secara year on year dan menjadi 105% dari target prapenjualan yang dibidik perusahaan di 9,8 triliun rupiah. Pencapaian didorong keberhasilan peluncuran portofolio yang terdiversifikasi, termasuk proyek-proyek perumahan dan komersial utama di lokasi-lokasi strategis. Sementara di kuartal 4 2023, CTRA memperluas portofolionya dengan meluncurkan 2 proyek baru dan 1 klaster di proyek existing yang menyumbang marketing sales sebesar 1,5 triliun rupiah dengan take up rate mencapai 67% dari 1.241 unit. Program insentif PPN yang kembali diterapkan mulai November 2023 dan suku bunga hipotek secara konsisten menjadi salah satu penopang. Hipotek atau kredit kepemilikan rumah atau KPR tetap menjadi metode pembayaran utama pelanggan CTRA dengan kontribusi 63% dari total marketing sales. Adapun segmen residensial tampak memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja marketing sales sebesar 80% dan pertumbuhan solid mencapai 26% year on year. Segmen ruko menjadi kontributor terbesar kedua dengan kontribusi marketing sales mencapai 17%, serta diiringi peningkatan sebesar 27% dibandingkan kinerja tahun 2022. Meski terdapat tantangan di pasar high-rise, segmen perkantoran tumbuh 94%. Adapun segmen apartemen mengalami penurunan sebesar 36% year on year. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham CTRA lebih cenderung tertekan pemirsa, tapi dalam beberapa waktu terakhir atau beberapa tahun terakhir CTRA sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ini. Kita akan coba lihat dari sisi teknikalnya bagaimana pergerakan saham CTRA di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ketika dari marketing sales mereka menembus level tertinggi di sepanjang sejarah, saham CTRA hari ini lebih cenderung tertekan. Sell on news sepertinya. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 12.45 dibuka flat karena level ini merupakan level yang sama di penutupan di Jumat pekan lalu. Kemudian pada pukul 9:15 saham CTRA menguat ke 12.55 dan level ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Level ini tidak mampu dipertahankan karena pada pukul 10.15 hingga 11:05 saham CTRA berbalik arah ke zona merah dan mengalami tekanan 12.25 merupakan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. 12.30 hingga 13.30 saham CTRA mencoba untuk bangkit ke 12.40 meskipun masih bergerak di zona merah. Posisi saat ini tekanan semakin dalam di 12.30 melemah hingga 1,20%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham CTRA dalam beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa, seperti apa pencapaian teknikal untuk CTRA yang hari ini cenderung mengalami tekanan. Di Agustus masih bergerak di 1065, September tepatnya di 8 September di 1050, Oktober sempat tertekan dan bergerak di bawah level 1000-an di 990 dan tampaknya ini merupakan level terendah dalam 6 bulan terakhir. Namun ketika menyentuh ke level ini di perdagangan Oktober, pemirsa, di penghujung September dan Oktober tepatnya level ini disentuh 2 kali sepertinya. Kemudian saham CTRA mencoba untuk mengalami penguatan dan mencoba untuk bangkit di 1160, 1070 hingga 1265. Kemudian pada perdagangan hari ini profit taking terjadi di 12.30 di mana level 1265 merupakan level tertinggi secara 6 bulan dan juga ternyata secara year to date dalam 1 tahun terakhir dan juga dalam 3 tahun terakhir 1265 merupakan level tertinggi untuk CTRA. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Kita ke grafis selanjutnya, apakah masih menarik atau tidak?
Kita akan coba lihat dengan beberapa indikatornya pemirsa. Kita akan perhatikan untuk price earning ratio-nya atau PER-nya ada di kisaran 14,59 kali, PSR-nya di 2,62 kali, sementara PBV-nya ada di kisaran 1,18 kali dan PCFR-nya ada di kisaran 7,39 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.